Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah OMK akan menjelaskan mengenai demonstrasi langkah-langkah pedoman dalam manajemen pelayanan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan Tasbiatul Husna, Farha Sukmadewi, Ayu Denisa Wangsa Putri, Rifa Mahirandini, Fahra Giestafani, dan Salsabil Karisma Renatama. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama, definisi pedoman pelayanan klinis, yang kedua, keuntungan dan kerugian pedoman klinis, yang ketiga, tipe pedoman klinis, yang keempat, tahapan penyusunan pedoman, dan yang terakhir, kapan sebuah pedoman harus direvisi. Subbab pertama yaitu definisi pedoman pelayanan kesehatan. Nah, apa itu pedoman pelayanan kesehatan? Jadi, pedoman pelayanan kesehatan merupakan suatu aturan yang dibuat secara sistematis untuk membantu para praktisi dalam penanganan pasien untuk pelayanan kesehatan yang tepat dalam situasi yang spesifik. Nah, pedoman ini dapat berisi tentang cara pemilihan prosedur diagnostik maupun screening, cara memberikan pelayanan medis maupun bedah, seberapa lama pasien harus dirawat, dan rincian lainnya. Selanjutnya, ada definisi pedoman pelayanan kesehatan lainnya. Yang pertama, merupakan suatu alat untuk memperkecil jarak antara pelayanan yang dilakukan sekarang dan pelayanan yang optimal. Yang kedua, merupakan suatu mekanisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya. Yang ketiga, merupakan alat untuk menegaskan prosedur yang harus diikuti sehingga memudahkan dokter dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, merupakan suatu proses implementasi pelayanan yang berbasis bukti. Selanjutnya, ada manfaat pedoman pelayanan kesehatan. 1. Bagi profesional kesehatan. Manfaat utama pedoman pelayanan kesehatan bagi profesional kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada customer, mengembangkan skill, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan temuan penelitian, memberikan rekomendasi eksplisit tentang diagnosis dan pengobatan penyakit tertentu, menawarkan nasihat tentang berbagai masalah kesehatan, dan menyediakan kerangka perawatan yang akan dievaluasi. 2. Bagi pasien. Pedoman pelayanan kesehatan sering disertai dengan versi konsumen, misalnya dalam bentuk leaflet, video, atau kaset audio. Pedoman pelayanan kesehatan berguna untuk memberdayakan konsumen untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan publik. 3. Untuk sistem pelayanan kesehatan. Pedoman pelayanan kesehatan bagi sistem pelayanan kesehatan berguna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan nilai, mengurangi pengeluaran rumah sakit, misalnya berkaitan dengan biaya operasi seperti obat. Selanjutnya, ada kelebihan pedoman pelayanan kesehatan. Keuntungan atau kelebihan utama dari suatu pedoman pelayanan kesehatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien. Walaupun demikian, belum diperoleh bukti secara pasti bahwa peningkatan tersebut terjadi dalam praktek sehari-hari. Kekurangan pedoman pelayanan kesehatan, yaitu sering terjadi perbedaan definisi mengenai kualitas pelayanan kesehatan antara pasien dengan tenaga pelayanan kesehatan, sehingga belum bisa mengukur secara pasti keefektifan pedoman pelayanan kesehatan. Selain itu juga, pedoman pelayanan kesehatan membatasi kewenangan profesional kesehatan dalam mengambil tindakan mengenai pasien. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan penyusunan pedoman manajemen pelayanan kesehatan. Berikut ini merupakan tahapan penyusunan pedoman dalam manajemen pelayanan kesehatan. Yang pertama, identifikasi topik yang berupa penyakit seperti infeksi saluran kemih ataupun penyakit jantung koroner.
ataupun juga data berupa prosedur seperti histerektomi ataupun resusitasi bayi baru lahir. Tahapan kedua yaitu penyingkatan atau penyederhanaan mikroskopik, antara lain untuk lebih mengarahkan tujuan penggunaan pedoman yang tepat. Diharapkan melalui tahapan ini kondisi medis nantinya akan ditata menjadi lebih jelas dan terarah. Tahapan yang ketiga yaitu formulasi pertanyaan terkait dengan diagnosis, terapi maupun pemeriksaan lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan keempat adalah penetapan sumber data yang akan dijadikan sebagai referensi. Tahapan yang selanjutnya yaitu penelitian literatur. Tahapan yang keenam yaitu telaah kritis dari informasi yang telah diperoleh. Tahapan yang ketujuh yaitu analisis semua bahan setelah selesai ditelaah, pembuatan neraca hasil penelitian, serta mengelompokan label hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan. Tahapan yang kedelapan yaitu penyusunan rekomendasi dan algoritma dengan gradasi yang sesuai dengan pelaksanaannya. Lalu tahapan yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi. Langkah-langkah yang telah dijelaskan dapat ditempuh dalam waktu yang berbeda-beda, bergantung pada besarnya topik dan juga bukti yang tersedia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapan sebuah pedoman harus direvisi. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa pedoman harus direvisi. Yang pertama, yaitu karena perubahan pada bukti-bukti serta nilai yang ada di dalamnya. Yang kedua, karena ketersediaan sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir, karena perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Ketiga, alasan tersebut menjadi alasan mengapa pedoman harus direvisi. Waktu pedoman direvisi adalah 3-5 tahun setelah pedoman tersebut diresmikan. Untuk mengetahui apakah terjadi perbaikan atau revisi pada pedoman, maka diperlukan identifikasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, di mana identifikasi ini memerlukan sebuah sistem atau mekanisme untuk mengukur perubahan yang terjadi. Untuk menyusun pedoman dalam situasi atau lokasi tertentu, kita dapat melakukan proses penyusunan pedoman seperti tahapan atau langkah-langkah yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun, dapat pula kita melakukan adopsi terhadap pedoman yang sudah ada atau sudah dibuat oleh institusi lain dengan melakukan adaptasi. Dalam evidence-based medicine dikenal dengan cara menilai suatu pedoman yang sudah ada dengan metode VIA atau validity, importancy, dan applicability yang tersedia dalam beberapa format. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.